Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua untuk para kawan retas dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu dan bisa selalu mantengin channel ini untuk update kita informasi seputar hacking, bug bounty, penetration testing, dan lain sebagainya. Oke, di video sebelumnya saya telah menjelaskan secara garis besar basically apa itu bug bounty, bug hunting, bagaimana rules-nya, dan apa saja platform-platform, contoh platform dan bug bounty itu sendiri, dan reward-rewardnya, dan beberapa tips trik untuk mendapatkan uh, beberapa program yang membuka bug bounty sendiri atau bisa dikatakan sebagai self program. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu tools yang mungkin bisa dikatakan sebagai tools utama yang wajib atau harus digunakan oleh semua bug hunter dalam mencari suatu kerentanan atau suatu bug. Dimana tools yang sangat terkenal yaitu Bugsuite. Bugsuite ini ada dua kategori, maksudnya ada dua jenis ya. Ada Bugsuite profesional dan ada Bugsuite Community Edition. Nanti akan saya jelaskan beberapa perbedaan dan apa konfigurasi Bugsuite yang saya gunakan. Oke, jadi di sini gue sudah ada dua contoh versi Bugsuite, yaitu ada profesional dan ada di sini di kali gue. Kalau kalian sudah punya OS kali Linux, kalian itu sudah include dengan Bugsuite. Tetapi Bugsuite yang ada di kali itu adalah Community Edition. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya, logonya pun juga kalau Community Edition itu berwarna hijau Tosca turquoise gini ya. Sedangkan kalau yang Bugsuite profesional ini berwarna biru keunguan ini. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya ya. Pertama dari segi warna, lalu di sini ada tulisannya Community Edition. Nah, dari segi fitur juga jelas kalau profesional pasti lebih lengkap. Sedangkan Community Edition ada beberapa yang menurut saya cukup sayang sekali tidak ada di versi Community Edition ini. Contohnya seperti ini, search ini tidak ada, tapi kalau di profesional kita ada fitur search ini. Nah, search ini sangat membantu sekali, menurut saya sangat membantu sekali untuk mencari, terutama untuk mencari endpoint yang dibutuhkan saat kita melakukan bug hunting. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada di video-video lebih rinci lagi saat pembahasan perihal kerentanan-kerentanan. Nah, itu salah satunya. Lalu ada juga di sini juga Bulb Collaborator. Ini saya besarkan dulu. Nah, di sini di Community Edition belum ada Bulb Collaborator. Nah, ini biasanya penting juga, sangat penting juga. Sangat penting juga kita gunakan kolaborator ini. Ini digunakan biasanya untuk mencari kerentanan-kerentanan seperti SSRF atau command injection, mendapatkan back connect ke server. Jadi kita tidak perlu listening lagi di host atau server kita sendiri. Jadi cukup menggunakan kolaborator ini, kita ya bisa dikatakan bisa menghemat biaya dan menghemat waktu lah. Selain SSRF juga biasanya stealing cookies itu kan membutuhkan server atau host sendiri dari attacker, jadi kita bisa memanfaatkan kolaborator ini. Jadi banyak sekali manfaatnya dari kolaborator dan fitur search ini. Lalu ada beberapa extender juga, extender ini yang ini juga tidak ada ya kayaknya, tidak ada juga. Bugsuite App Store-nya juga tidak ada di Community Edition, dan di sini kita bisa lihat di extender atau extension Bugsuite profesional ada banyak sekali yang bisa kita install. Oke, lalu beberapa ekstensi yang saya install, yang saya gunakan di Bugsuite saya ini, saya pribadi menginstal beberapa ekstensi Turbo Intruder. Ini saya install. Biasanya saya gunakan untuk mengetes kerentanan race condition. Lalu ada content type converter. Ini saya install juga. Biasanya saya tes untuk
bypass CSRF protection untuk mencari kerentanan CSRF protection, cross-site request forgery. Lalu authorize ini saya gunakan, saya install ini untuk mengetes improper access control. Jadi ada kerentanan, bisa dikatakan sebagai broken access control juga. Jadi ini sangat mempermudah sekali. Jadi kita tidak perlu manual mengetesnya. Lalu ada CO2. CO2 ini juga saya install juga untuk mengetes, membantu kita untuk mencari kerentanan SQL injection. Lalu ada 403 bypasser, jadi sering sekali kita mendapatkan directory atau domain yang statusnya forbidden, hanya user tertentu yang dapat masuk mengakses directory atau domain tersebut. Jadi kita bisa manfaatkan extension ini untuk membypass. Jadi dalamnya sudah ada pilot untuk bypass directory yang telah dibatasi. Lalu ada di sini ada AWS security checker, AWS security checks. Jadi mungkin ada kredensial AWS yang bocor atau leak, ini bisa dibantu oleh ekstensi ini. Lalu ada broken link hijacking untuk mencari kerentanan broken link hijack, yang sudah pasti, untuk mencari link-link sosial media official dari domain yang kita tes apabila ada yang broken atau sudah tidak terdaftar atau sudah disable. Nah, ini sangat membantu sekali. Jadi dia ngecek semua link-link sosial media yang di page yang sedang kita akses, apakah ada yang broken atau ada yang aneh, gejala-gejala yang aneh, dia akan membantu sekali. Jadi kita tidak perlu membuka satu persatu sosial media dari official tersebut. Ada detect dynamic JavaScript, lalu apa lagi? Sama paraminer ya. Paraminer ini untuk membantu kita menemukan parameter yang terhidden. Jadi kadang ada developer untuk salah satu pencegahan mereka parameter yang krusial di hidden. Nah, salah satu kegunaan dari ekstensi parameter ini adalah menemukan parameter yang terhidden tersebut. Karena parameter ini sangat membantu saya juga, karena sering sekali saya menemukan sebuah parameter yang terhidden, lalu disitulah letak kerentanan itu, entah itu SQL, entah itu IDOR, dan lain-lain. Ini sangat disayangkan sekali untuk Community Edition ini tidak ada. Banyak sekali fitur-fitur penting kalau menurut saya yang sayang sekali tidak ada di Community Edition ini. Itu. Lalu kita tidak bisa menyimpan ini juga, save copy. Save copy ini biasanya saya gunakan untuk menyimpan suatu konfigurasi Boopsuite saya. Jadi misalnya saya memiliki, bisa dikatakan sebagai konfigurasi pakem lah saat melakukan bug hunting di Boopsuite saya. Jadi saya tidak perlu mengutak-atik kembali setiap saya membuka Boopsuite saya ini. Dan juga ini bisa menyimpan scope target. Jadi kan kalau misalnya di suatu program itu kan ada scope-nya yang harus kita tes ya. Nah, jadi misalkan ada scope-nya itu, di suatu program itu ada banyak scope. Jadi bisa kita simpan di sini, lalu bisa kita save, dan bila suatu saat kita mau rehat dulu sejenak, kita close, lalu kita mau menghidupkan kembali Boopsuite lagi, jadi kita tinggal membuka save copy-nya ini aja. Jadi semua langsung sudah running, jadi kita tinggal langsung siap hunting. Jadi tidak perlu mengkonfigurasi lagi Boopsuite kita, tidak perlu menginput lagi scope domainnya yang di in-scope itu. Jadi sangat-sangat menghemat waktu. Oke, itu juga yang saya pakai. Lalu apa lagi ya? Ini terutama itu sih yang saya disayangkan. Ini juga nih beberapa fitur yang tidak ada di Community Edition yang sering saya gunakan itu ya, terutama extender ini yang sangat bermanfaat sekali. Lalu ada
search, lalu web collaborator dan save copy ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau di save copy ini kita bisa menyimpan target, proxy, dashboard, repeater, dan konfigurasi di sini. Oke. Lalu apa sih kegunaan dari Boop Suite ini sendiri? Nah, jadi dalam melakukan bug hunting itu perlu saat kita setiap menjalankan sebuah proses di internet ada yang namanya request dan repeater. Oke. Kita coba search contohnya biar lebih jelas analoginya. Request, response, nah, oke. Ini ada bukan? Oh, ini ada contohnya. Oke. Nah, jadi yang lebih gampang. Oke. Nah, jadi apa itu request? Apa itu response? Jadi misalkan di sini ada user, ini adalah server, dan di tengah-tengah ini ya bisa dikatakan sebagai web browser lah, atau media kirim terima request dan response. Jadi request itu adalah suatu permintaan dari si user pengguna internet dalam setiap melakukan akses, mengirimkan akses ke server. Jadi misalkan di Google misalnya, saya ingin mencari berita perihal apa itu hacking misalkan. Nah, pada saat pengiriman request ini, pada saat kita ngeklik penelusuran Google, dia akan mengirimkan request ini, di mana hostnya itu adalah Google ya, karena kita melalui Google. Hostnya adalah ini, lalu datanya itu adalah data dari string search yang kita masukkan ini. Dia akan mengirimkan ke server melalui web browser. Melalui web browser ini ya, melalui Firefox ini. Dia akan mengirim ke server, lalu server akan server Google ya, dalam hal ini server Google, dia akan menerima request dari user dan dia akan mengirimkan hasil dari search yang saya inputkan ini. Gitu. Jadi secara garis besar seperti itu. Nah, untuk Boop Suite ini sendiri kegunaannya adalah, katakanlah ini si hacker ya. Si hacker lalu dia mencoba melakukan request suatu aplikasi, dan kegunaan dari Boop Suite ini adalah dia menginterupsi atau nge-cut di tengah perjalanan ke server ini. Lalu di request inilah dia coba mengutak-atik atau bisa dikatakan trial error lah. Nah, di utak-atik requestnya ini, setelah mungkin ada sesuatu yang dirubah, entah itu melakukan injeksi komen atau mengubah sebuah ID pada sebuah data di requestnya, lalu dikirimkan kembali, lalu dilanjutkan dikirimkan ke server, lalu server akan memberikan respon balik ke si threat actor atau hacker ini. Jadi kegunaannya itu adalah dia mengedit, tidak hanya request ya, jadi kita juga bisa memanipulasi respon yang dikirim. Contoh misalkan saat kita melogin sebuah akun, katakanlah di situ ada username dan password. Username password itu kita masukkan salah, yang katakanlah salah gitulah, tidak sesuai dengan user yang valid. Dia mengirimkan login akun ke sebuah aplikasi, lalu server aplikasi tersebut memberikan respon false, katakanlah sebagai false. Nah, melalui Boop Suite ini kita juga bisa mengedit respons. Katakanlah misalnya dari false menjadi true. Lalu ternyata setelah diakses ke threat actor, ternyata berhasil login. Nah, itu berarti adalah suatu kerentanan. Nah, itu adalah salah satu contohnya seperti itu. Contoh kasaran dari request dan respon. Nah, di sini beberapa konfigurasi yang saya gunakan. Pertama,
di proxy setting ini sudah pasti ya, ini sudah default. Lalu di sini saya selalu menceklis intercept request based on following rules, dan ada file extension dan URL di target scope ini saya checklist. Maksudnya apa? Jadi setiap request yang masuk ke dalam Bootsuite hanya yang muncul itu hanya domain yang muncul di scope saja. Jadi kita masukkan dulu di sini di target scope, kita checklist, kita masukkan beberapa domain, katakanlah misalnya abc.id, lalu ada 123 abc.id, kalian seperti ini ya contohnya ya. Nah, semua scope yang in scope ya, domain in scope di suatu program akan saya masukkan ke dalam sini. Jadi request-request yang muncul itu hanya domain-domain yang tertera di target scope ini saja. Lalu ini ya kegunaan yang tadi ini ya, checklist. Lalu di sini juga saya checklist juga respon intercept yang atas dan yang bawah yang is in target scope. Jadi apabila kita mau memanipulasi respon yang seperti saya katakan tadi sebelumnya, yang kita bisa memanipulasi atau mengedit respon yang kita terima, seeker terima. Jadi yang muncul itu hanya ada di target scope saja, domain-domain target scope. Jadi kalau misalnya kalian tidak menceklis dua ini, jadi semua katakanlah misalnya kalian buka banyak tab dengan domain-domain yang berbeda-beda. Lalu kalian sedang menghunting di suatu domain di tab ini. Saat melakukan request, mengcapture request, domain-domain yang ada di browser ini akan masuk semua ke dalam Bootsuite kalian. Nah, untuk itu, untuk meminimalisir spam domain itu yang masuk ke Bootsuite, saya checklist ini. Isi target scope di request dan isi target scope di respon. Jadi yang muncul hanya yang domain-domain in scope saja ya. Dan WebSocket intercept rules saya matikan dua-duanya karena di sini saya tidak begitu paham kerentanan yang banyak yang bisa dites di WebSocket ya. Yang saya tahu hanya cross-site WebSocket saja, cross-site WebSocket forgery, CSWSF. Itu apa itu CSWSF, nanti akan saya jelaskan di sesi yang lain ya. Saya karena biasanya hanya protokol HTTP saja yang bisa kita tes. Jadinya ini saya default, saya disable ya. Tuh, saya konfigurasi perihal proxy setting di target. Target sudah saya masukkan scope-nya, in scope sini. Lalu di sini saya menggunakan extension Foxy Proxy. Nah, Foxy Proxy ini saya menggunakan extension ini karena sangat mudah digunakan dan konfigurasinya tidak sulit. Jadi kamu tidak perlu membuka di browser terus masuk ke dalam setting lalu konfigurasi proxy di browsernya di sini. Jadi cukup membuka Foxy Proxy ini, extension ini, lalu tinggal jalankan Bootsuite ini. Nah, untuk optionnya bisa kita lihat di sini Bootsuite. Nah, ini tipenya tipe HTTP, hostname-nya masukin IP localhost, portnya sesuaikan terserah Anda, umumnya adalah 8080, lalu kita save. Tuh. Dan jangan lupa untuk kalian mengkonfigurasi sertifikat Bootsuite-nya juga. Itu penting karena kalau tidak ada sertifikat Bootsuite-nya tidak akan bisa terintercept oleh Bootsuite kalian. Bisa kita lihat di sini
sertifikat yang harus diimport ke dalam browser kalian itu adalah Portswigger. Nah, Portswigger ini ya. Dan jangan salah dalam mengimport sertifikat ke browser ya. Di sini ada server, people, authentication decision, ya. Masukkan ke dalam authorities ya. Ini kalau di Firefox. Kalau di Chrome kayaknya beda lagi deh. Kalau di Chrome juga ada ya proxy tersendiri. Kalian search aja di extensionnya, extension Firefox dan extensionnya Chrome. Kalau di settingan sertifikat, oke, di security, manage sertifikat. Nah, ini kalau di Chrome kita masuk ke mengimport sertifikatnya itu di Trust Root Certification. Nah, sini ya, Portswigger ini. Jadi, lalu bagaimana cara mengimportnya? Nah, caranya adalah setelah kalian sudah melakukan konfigurasi proxy, kalian sambungkan proxy servernya yang ada di browser dengan BUSWIT sudah disesuaikan. Nah, di sini sudah sesuai ya, 80-80. Lalu certificate. Nah, ini sini ada import export certificate ya. Atau bisa langsung kalian ketikkan di sini http book. Nah, lalu si certificate diklik, nanti akan terdownload. Nah, dari sini langsung kalian bisa mengimport ke browser kalian. Oke, mungkin cukup segitu saja yang bisa saya jelaskan perihal tools BUSWIT profesional dan BUSWIT Community Edition ini dan konfigurasi yang sering saya gunakan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan ucapan atau mungkin statement saya yang salah. Harap tulis di komen